Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan Joko Supriyadi dari JS Collection Kresadi Channel Jakarta. Mari kita awali perjumpaan kita dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Marilah kita awali dengan bersyukur atas apapun yang telah kita dapatkan sebagai perwujudan sikap kita yang paling mulia kepadanya. Dan jangan lupa genggam terus energi terbesar yang ada di alam semesta raya ini, yaitu energi cinta dalam bergerak ke depan. Karena setiap kesuksesan dalam bidang apapun selalu membutuhkan cinta. Termasuk hari ini, rasa cinta pula yang membuat saya berada di tayangan 110 ini. Namun saya hanya ingin mengawali dalam ibadah bulan suci ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ikhlaskan untuk menjalani ibadah ini agar Anda bisa tulus menerimanya dan tumbuh rasa kesabaran dalam menjalani ibadah ini. Dan apapun itu hasilnya, pasrahkan pada Yang Kuasa. Karena sejatinya kehidupan kita, kematian kita, termasuk ibadah kita pula, hanya kepada Dialah kita serahkan. Amin. Pada tayangan 110 ini saya membawa tema dalam sebuah kalimat, lancar di awal, pertumbuhan yang pasti, dan berakhir dengan kesuksesan. Sekaligus saya mereview pusaka nomor 5761. Rasanya 2 minggu kita nggak ketemu, kangen juga rasanya. 4 hari dari 2 minggu itu saya gunakan, saya ke Jawa karena ada urusan. Dan sekaligus saya beresin hampir 180 bilah saya untuk saya beresin agar siap untuk saya masukkan ke website www.jscollectionkresadi.com. Dan jam 3 pagi selesai. Dan nomor terakhir di website kami sudah bernomor 5850. Kalau sebelumnya kita sering ngobrol angka di 3600, 3700, dengan 180 tambahan sudah ada di 5850. Memang sih rasanya sekarang sudah mulai berat. Ke depan saya ingin agak santai menjalani peran ini. Harapan saya semoga website www.jscollectionkresadi.com mampu dipakai sebagai museum digital keris, sehingga Anda belajar keris dari kanal sana, kanal sini, dari pembelajaran ini dan itu. Kalau Anda pas mau mencoba melihat asli daripada gambarnya, silahkan berkunjung ke website kami. Kan gampang kan? Begitu masuk ke website, misalnya Anda ingin belajar sangklat, ketik aja di pencarian sangklat, langsung search, semua sangklat keluar. Sehingga nanti Anda tahu, oh sangklat Senopaten seperti apa, Sultan Agung seperti apa, Mojopahit seperti apa, bahkan Singosari seperti apa, termasuk sangklat-sangklat yang lainnya, Cirebon dan lain sebagainya. Sehingga ada semacam sesuatu pemahaman tambahan. Saya tidak mengatakan sesuatu yang benar, karena yang benar cuma satu, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa itu sendiri. Itu harapan saya, semoga website
bisa dipakai sebagai rujukan, sebagai museum digital keris. Cukup banyak. Ya, saya pastikan kalau Anda setiap hari melihat satu keris di website kami, ya kira-kira, nggak tahu ya, 365, ya paling 10 tahun baru selesai. Kalau sehari ngeliat satu. Baik, untuk mengawali ini saya ingin coba sedikit tanya jawab yang terkait dengan beberapa hal selama saya tidak ada 2 minggu ini. Dari pemirsa subscriber JS Collection Kris Hadi Channel, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, jangan-jangan Pak Joko sudah mulai kehabisan ide? Tidak, saudara. Keris saya ada ribuan. Sekali saya pandang satu, saya amati dalam beberapa menit, beberapa puluh menit, ketemu sesuatu makna yang kuat, langsung saya buat tayangan. Sehingga ide insya Allah selama hayat masih di kandung badan, ide itu tidak akan habis. Karena banyak yang mau direview. Ya sekian ribu keris itu kalau setiap hari satu aja udah nggak sanggup. Yang ada hanyalah inilah manusia. Terkadang ada rasa jenuh, tapi dengan cepat saya hilangkan karena saya ingin bergerak ke depan. Tentunya dengan rasa cinta atas profesi, sehingga kejenuhan itu hingga cepat kita hilangkan demi ingin bersua dengan saudara-saudaraku sejiwa atau sanaji Nusantara sekalian. Pertanyaan kedua, ada yang bertanya tentang tanggapan adalah kenapa yang direview adalah keris-keris yang kelas langitan, kelas bagus semua, tolong minta dibuat perimbangan. Barangkali jawabannya mungkin teman kita yang kasih komen ini kurang lengkap melihat semua video kita yang sudah 110 episode. Sebenarnya saya mencoba mereview secara bervariasi, dan bahkan ada tiga tayangan khusus saya membahas tentang keris Kamardikan. Harapan saya ini menjadi sesuatu channel yang berimbang dalam membahas semua keris. Namun jangan paksakan keris mana. Kadang ini menyangkut masalah feel rasa saya, mana yang saya harus keluarkan. Sehingga itulah yang saya mohon dimaklumi. Jadi sekali lagi, kalau Anda paham tentang keyakinan saya sangat yakin bahwa semua keris itu bagus. Bagaimana kita tidak mengatakan itu bagus? Namanya pusoko itu semuanya bagus. Justru disinilah seni kita berkeris. Carilah yang cocok. Ini kan sebuah perjodohan. Tapi jangan lupa perjodohan dalam segala hal. Tidak hanya benda fisiknya, tapi masalah rasanya sekaligus dan lain sebagainya. Terakhir masalah dompetnya. Buat saya, ketika ada satu yang gak pas, itu bukan jodoh Anda dan tidak perlu Anda paksakan. Ketika Anda paksakan berarti ego Anda yang jalan. Padahal berkeris itu adalah menurunkan ego, bukan malah menambah ego. Pada akhir cerita semua nanti, ada orang yang punya keris 10.000 atau cuma 1-2. Pada akhir cerita kita harus berpulang kepadanya juga. Jadi nikmatilah hidup, peran saat ini sambil berusaha untuk memperbaiki keadaan. Jadi kalau bicara masalah perjodohan, anggap aja kita laki-laki melihat seseorang usia 80, kakek-kakek, dapat istri usia 17, cantiknya gak karuan, umur 17 lagi kinyis-kinyisnya. Mungkin ada tanggapan satu orang yang mengatakan bahwa wah, orang mau meninggal aja udah dapat cewek cantik, rasanya iri ada. Tapi kalau saya berikan suatu ucapan selamat, kita gak tahu jalannya suatu takdir perjodohan itu Tuhan yang atur. Sama juga perjodohan dalam berkeris. Kita melihat sesuatu keris yang sangat luar biasa. Begitu melihat mahar, nggak sesuai dengan budget mahar kita. Saya selalu mengatakan bahwa jangan pernah dipaksakan.
cinta tidak harus memiliki. Tetap pujilah, keris yang bagus itu bagus. Karena bagi saya kekaguman Anda itu seperti kayak sebuah doa Anda. Kalau Anda mengatakan barang bagus itu bagus, kalau Anda tidak mampu untuk membiayainya, biarlah tugas alam semesta raya ini menjawab untuk doa Anda. Siapa tahu ada perjalanannya menuju ke sana. Kalau dari awal yang bagus Anda katakan jelek, sama aja Anda sudah mengkapling diri pada sesuatu doa yang tidak pengen keris bagus. Jadi karena permintaan itu, tayangan hari ini saya buat. Kita akan review keris yang sederhana, tapi bukan yang sembarangan. Lantas yang ketiga, ada yang bertanya tentang giveaway. Saya tidak tahu ya, namanya keris itu kalau giveaway itu nyaman atau tidak. Karena ini sebuah perjodohan, bukan hanya barang yang harus dibagi-bagikan secara gratis. Kalau menurut saya, semua dalam hidup itu selalu jer basuki mau beo. Alasan yang kedua, saya ini sampai sekarang belum banyak atau bisa dikatakan tidak mendapatkan duit dari keris ini. Karena dari bisnis utama saya masih bisa membiayai keluarga saya. Loh, terus kemana kalau saya bisa melakukan pemaharan keris? Keris itu saya tumpuk lagi jadi keris lagi. Duit keris lagi, ketemu suatu customer baru, saya tumpuk lagi. Jadi Anda harus ingat, menjawab di web itu jumlahnya sudah 5.850. Dari mana kalau tidak dari pengembangan dari hasil keris tadi. Dari keris saya tumpuk jadi keris, sehingga secara pribadi saya belum dapat keuntungan dari keris secara materi. Kalau jumlah keris ya. Nah, jadi nanti kalau ada untung materi, bolehlah suatu saat nanti kita giveaway. Kemudian yang keempat, pertanyaan selalu klasik, bertanya dapur, tangguh, pamor. Saya cuma hanya menyarankan, Anda juga harus belajar mandiri. Saya sudah berikan suatu rujukan buku tentang buku dapur, tentang buku pamor. Buat saya, itu sesuatu hal yang ada rujukannya. Kalau Anda belajar sendiri, mandiri, Anda juga puas menemukan, oh ternyata saya temukan di buku ini adalah keris tiramupeh. Lah, Anda kan puas kan? Tapi ada yang bertanya, tapi kan itu membeli. Lah, menurut saya itu yang namanya kopian ya ongkos fotokopinya aja. Ya kalau mau buku dapur dan pamor silahkan bicarakan di WA saja, ada solusinya untuk Anda, ganti aja untuk fotokopi. Mimpi saya, kalau buku pakem itu bisa tersebar ke seluruh Nusantara, seolah-olah ada sesuatu rujukan kembali. Karena saat ini saya melihat seragamisasi tentang masalah tosanaji sangat bervariasi. Siji desa mawa cara. Memang tidak akan pernah diseragamkan jadi satu aturan, enggak. Tapi paling tidak ada sesuatu literasi pendukung. Nah, saya ngomong literasi jadi ingat ada teman saya sukanya ngomong literasinya mana, literasi. Jadi itulah gambaran literasi agar semacam satu pakem yang ada di situ. Nah, tapi tangguhnya saya itu nggak paham keris. Nah, kalau untuk tangguh, saya sama. Saya mau membantu Anda. Tapi sekali lagi, saya nggak bisa menangguh via gambar. Mohon maaf. Karena bagi saya nangguh itu nggak gampang. Tapi kalau ada orang yang bisa menangguh secara gambar, silahkan tanya mereka. Kalau buat saya, menangguh itu risikonya sangat besar. Makanya selalu banyak teman yang sudah datang ke toko, saya memenuhi janji saya, tanpa ada pemaharan beli apapun dari saya. Dia tanya, ini tangguh mana? Ya kita buka bareng-bareng. Ini kira-kira estimasi tangguh ini, dasarnya ini dan itu. Jadi bukan berarti saya tuh sombong gak mau menjawab sesuatu tangguh mana. Itu risikonya besar buat saya. Kalau sampai saya salah, itu menjadi suatu masalah di dunia perkerisan. Maksud saya, katakanlah Anda beli keris dari teman saya tangguh, saya enaknya sendiri ternyata salah, kan jadi sesuatu petaka besar. Tapi kalau pemahaman penaguhan secara fisik, silahkan datang ke toko, saya bantu, gratis kok. Tapi kalau tangguh dan dapur, mbok selesaikan dengan belajar mandiri dari buku
yang sudah ada literasinya, yang menurut saya bisa kita pakai sebagai suatu pegangan yang bagus. Terus yang kelima, ada yang tanya, ini seragam apa sih? Baju ini adalah baju kebanggaan saya. Ini adalah baju singkatannya Kapten. Kapten itu komunitas pebursa Tosanaji nasional Nusantara. Jadi kalau orang yang memang menjual keris, dia harus senang dengan menggunakan baju ini. Saya tidak mau jadi orang yang munafik. Saya di belakang jualan, tapi mau ngomong saya bukan jualan. Saya harus mengatakan fungsi saya sebagai seorang di dunia pemaharan. Makanya saya juga bagian dari komunitas Kapten. Rasanya nggak terasa sudah cukup banyak. Masuk ke poin utama. Kali ini kita bicara tentang keris sombro dengan ukuran 18,9. Itu dianggap sebagai patrem. Kalau kita bicara tentang keris sombro, sombro itu adalah nama lainnya disebut Nyi Sombro, berarti seorang perempuan. Nyi Sombro adalah seorang empu di Pejajaran. Banyak orang salah bahwa Pejajaran itu adalah bukan sesuatu yang tua. Pejajaran Pakuan itu adalah penyatuan antara Galuh dan Sunda yang saat itu dipisahkan oleh Sungai Citarum. Jadi Pajajaran itu ada di tahun 932 dan berakhir di 1579, berarti awal Mataram. Jadi rentang keberadaan Pajajaran itu sangat tinggi sekali. Nah, akhirnya kalau kita bicara tentang keris Nyi Sombro yang fenomenal itu, ada beberapa legenda yang mendasarinya. Legenda pertama, konon ceritanya Empu Sombro itu bisa membabar keris dengan menggelar kain di atas samudra. Dia bisa membabar kerisnya. Ada sesuatu legenda yang dikatakan bahwa dia membabar keris itu tidak dengan suatu perapian, cukup dipijet-pijet saja sehingga permukaannya jadi nggak rata. Makanya keris Nyi Sombro itu disebut dengan keris pijetan. Ada yang menyebutkan kerisnya Nyi Sombro itu sakti-sakti, bisa untuk menyelesaikan banyak masalah yang sulit. Berpulang kepada Anda, fakta yang saya tahu, Nyi Sombro itu adalah pindah dari Pajajaran akhirnya ke daerah Tuban di era Mojopahit. Berarti dia ada di Pajajaran itu eranya sebelum Mojopahit. Betul, Pajajaran karena mulai ada di tahun 932. Dan fakta ini menunjukkan bahwa ada juga empu-empu yang ada dari Jawa Barat itu pindah ke Sumatera juga. Berarti kalau menurut saya, Jabar itu dulu, Jawa Barat, itu adalah pusat budaya. Walaupun saya kenal orang Jabar, tidak mengakui itu. Ya lucu kan? Walaupun saya orang Jawa Timur, menurut pemahaman yang saya pahami, Jawa Barat adalah pusat budaya. Prasastinya gampang. Keberadaan prasasti Megalitikum Gunung Padang itu membuktikan bahwa pusat Nusantara dulu ada di Jawa Barat. Sehingga adalah suatu hal yang wajar, pusat budaya di sana, penyebarannya juga dari sana. Makanya dalam pemahaman saya, keris itu adalah berasal dari Jawa Barat. Dimulai dari sebuah kudi yang merupakan alat rumah tangga yang akhirnya diberikan spirit hyang, kudi plus hyang, akhirnya disebut kuhyang, yang orang sekarang menyebutnya kujang. Itulah asal muasal keris. Namun ada orang Jawa Barat membantah itu. Ya tidak masalah. Sekali lagi, berbeda itu indah. Mari kita coba lihat review 5761. Maaf, di web tidak menggunakan handle cantik ini, cuma Narito Kondo aja. Tapi kalau di sini saya pakai tanduk ukir Bali, kecil mungil tapi detailnya luar biasa handlenya. Mari kita lihat ada apa di keris dengan panjang 18,9 cm atau terkategori patrem ini.
Ternyata keris ini berdapur brojol. Seperti Anda tahu, brojol adalah untuk memudahkan segala yang kita ikhtiarkan. Lantas di sebelah ini pamornya, bawahnya adalah nunggak semi, atasnya kalau konsisten titik-titik kecil bisa kita katakan nunggak semi tirto tumetes. Tapi yang atasnya itu besar-besar membentuk seperti pulau, akhirnya saya sebut nunggak semi pulau tirto. Nunggak semi itu adalah menumbuhkan segala usaha atau ikhtiar baru. Nah, ini menjadi mantap kalau melakukan sesuatu pertumbuhan suatu usaha yang nunggak semi, tapi dicukupkan pulau tirto airnya, sehingga memberikan sesuatu kepastian tunas itu bisa bertumbuh karena ketersediaan air cukup. Namun yang mengagetkan di belakangnya adalah pamor yang berbeda, yaitu pancuran emas. Ada garis, ini ada model kayak nunggak semi di bawah ini. Nah, ketika ada suatu keris dengan pamor yang berbeda di dua belah biak ini, perbedaannya cukup ekstrim. Itu kita sebut dengan pamor tangkis atau pamor selewah. Lah kalau di sini nunggak semi tirto tumetes, pulau tirto, yang di sini adalah pancuran emas apa? Jelas, pancuran emas itu lebih ke arah menuju suatu kesejahteraan dan kemakmuran. Konon ada orang yang bertanya pada saya, ngomong-ngomong udan emas sama pancuran emas itu bagusan mana? Saya cuma bercanda. Bagusan pancuran emas. Karena kalau udan emas itu musim-musiman. Kalau nggak musim udan berarti tidak ada udan emasnya. Tapi kalau pancuran emas senantiasa memberikan pancuran kesejahteraan dan kemakmuran pada kita. Saya kadang-kadang bercanda, tapi serius. Sehingga kalau boleh saya simpulkan, keris yang patrem ini, keris Nyi Sombro, dengan permukaan yang tidak rata seperti ini, bilahnya confirm, pamornya confirm, akhirnya secara filosofi seperti saya tulis pada tema tayangan hari ini. Tema tayangan hari ini berawal dari brojol. Temanya adalah apa? Lancar di awal. Kan brojol untuk memudahkan segala yang diikhtiarkan kan. Lancar di awal. Kemudian bicara tentang pertumbuhan yang pasti, karena nunggak semi ada pulau tirtonya. Dan berakhir dengan kesuksesan pancuran emas, mengarah pada suatu kesejahteraan. Jadi pusoko ini memang ditujukan untuk setiap orang yang punya sesuatu itikat awal untuk sebuah pertumbuhan yang berakhir pada suatu titik kesuksesan. Namun sekali lagi, itu hanya filosofi doa. Doa hanya penyempurna dari tindakan kita. Tanpa ada suatu tindakan dari kita, doa itu tidak ada gunanya. Jadi demikianlah tayangan yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini. Kalau cocok silahkan dipergunakan, kalau enggak pas ya skip saja. Gampang kan? Tetap jangan lupa teruslah belajar berkeris. Bukan menjadikan Anda jadi ahli, namun menumbuhkan tambahan rasa cinta Anda pada budaya Tosan-Aji. Dengan memiliki, semoga pada akhirnya segala tingkah laku Anda berubah, diatur oleh kaidah-kaidah yang adiluhung dalam filosofi Tosan-Aji. Sehingga semakin belajar berkeris, ego kita tambah turun. Senantiasa jayalah budaya Tosan-Aji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena semua ada batas waktunya. Lakukan yang bisa Anda lakukan sekarang, jangan tunda sampai esok. Karena bagian daripada peran kehidupan kita ketika terlahir di Nusantara, harus ada bagian langit Nusantara yang kita harus junjung. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga
membawa berkah kebaikan buat kita semuanya. Nuwun. Amin.